nggak tahu nih mau menyapa seperti apa dan bagaimana. Saya minta maaf, katanya saya bisa live tadi jam 3 karena kebetulan ada sesuatu yang mendadak dan saya nggak bisa live. Saya minta maaf dan saya berjanji untuk menyapa kalian semua. Kok iso sampai nyodrun Miss Yuni mau. Aduh, gara-gara ada yang mau bekot sampai. Gara-gara ada yang membaikot. Piye? Membekot. Apa sih namanya, Rek? Mereka itu memboikot. Aduh. Gara-gara ada orang yang memboikot saya tuh jadi nervous dan kancong hogeng. Saya nggak tahu deh harus ngomong apa dan bagaimana. Intinya adalah, aduh, kecepit misal. Jadi karena ada beberapa orang yang ingin memboikot saya, jadi saya lupa ini mau apa. Oke, jadi saya pakai status dulu. Status nggak judul. Konten saya. Saya ono telepon masuk iki, saya. Halo. Halo, Miss Yuni. Kenapa, Dok? Miss Yuni lagi live, Dok, barusan live aja. Atau sebentar lagi tak telepon Oma? Janji Miss Yuni janji ngabsen arek engko tak teleponnya sayang. Homo. Habis Ya udah. Oh ya, habis live Miss Yuni janji telepon kamu. Lihat Miss Yuni live sebentar aja. Setelah Miss Yuni matiin live, kamu telepon lagi ya sayang ya. Tahan sebentar aja nangismu. Karena Miss Yuni tadi udah janji mau teleponan sama mereka sayang. Iya. Sebentar aja, sedikit aja. Soalnya saya tidak mau. Sebentar ya sayang ya. Sorry. Duh, bingung saya itu kalau saya sudah nangis kayak gini, bingung saya. Karena saya tadi kan janji sama kalian mau ngabsen kalian satu persatu, tapi ternyata saya masih ada kepentingan lain, makanya saya tidak bisa ngabsen kalian satu persatu. Jadi saya minta maaf. Saya bingung ini. Ini nggak fokus ya, saya di sini ngabsen, di sana ada orang nangis tuh. Saya nggak tahu harus ngomong apa ya. Padahal saya janji mau nyapa kalian, tapi jujur saya tidak tenang ya. Tiba-tiba ada yang telepon nangis gitu, saya nggak tenang. Sebentar, ini ya seperti ini. Tadi itu ada kejadian seperti ini. Kebetulan ada yang tadi kan saya janji sama kalian jam 3 atau jam 4 saya akan live, tapi kebetulan tadi ada yang bermasalah dan tentang penjara, makanya saya tidak live ya. Jadi saya minta maaf karena saya tidak bisa live, saya minta maaf. Dan ini saya apa ya? Saya ini mau live lagi nih, tiba-tiba ada yang telepon nangis kejer. Dan saya nggak fokus nih sekarang, saya nggak fokus, saya lebih mementingkan live atau saya mendengarkan cerita dia dulu. Bingung lah Mbak, kadang-kadang saya tuh mana sih the first priority buat saya, menolong seseorang atau saya ngabsen kalian. Kayaknya saya harus menolong dia dulu deh. Kayaknya saya harus mendengarkan curhatan dia dulu aja deh. Nanti saya sambung lagi ya teman-teman, karena bingung saya ini nggak mau ngomong apa. Saya memang cari cuan. YouTuber lain itu semuanya cari cuan. TV itu juga cari cuan, koran itu juga cari cuan. Kalian nggak ngeritiknya sehebat itu. Gosip-gosip itu apa ya? Inset. Gosip-gosip itu kan semuanya cari uang juga. Itu nggak ada yang ngeritik. Giliran saya memberikan edukasi, saya dikritik habis-habisan. Dan apa ya? Saya sekarang ini ingin declarekan, bahwa konten ini tidak cocok bagi orang pintar, karena pemahamannya akan menjadi panjang, kali lebar, kali luas, diteliti, dikuliti, diogrok-ogrok. Jadi konten ini tidak cocok bagi orang yang pintar dan pendidikannya tinggi. Saya ingin deklarekan itu aja, declare. Alah sing ngono kuwi pokoke ingin apa ngarani itu kayak.
yo ingin mengklarifikasi, yo butuh klarifikasi apa? Maksud saya adalah konten ini hanya orang yang pikirannya sederhana saja. Konten ini cocok buat orang-orang yang ingin mencari pengalaman hidup tentang pengalaman orang lain agar tidak terjadi pada diri sendiri. Itu aja. Jadi konten saya ini tidak cocok bagi orang-orang pinter, orang-orang hebat, orang-orang yang wow. Jadi konten ini cocok bagi orang yang pikirannya sederhana. Oke, Miss Yuni menyampaikan ini, nggak boleh dagangan online karena itu melanggar peraturan. Ya itu, intinya cuma itu aja, mengingatkan agar tidak ada yang ketangkap kayak kemarin cuma jualan air aja ketangkap. Itu aja. Jadi nggak ada tendensinya harus menghina, mengelok-ngelokkan, mengenyek-ngenyek, itu tidak ada. Jadi konten ini khusus buat kalian yang pikirannya sederhana, pingin belajar dari pengalaman orang lain agar tidak terjadi pada diri sendiri. Itu aja konten saya tuh. Saya pingin declare aja ya. Jadi konten saya ini sama sekali tidak cocok buat orang-orang yang apa nih? Yang meminter, yang pinter. Jadi konten ini tidak cocok bagi Anda yang sudah pinter, bagi Anda yang sudah tahu undang-undang, dan bagi Anda yang mengerti tentang semua hal. Jadi konten ini tidak akan masuk karena konten ini sangat sederhana sekali. Konten ini hanya mengingatkan bagi kalian semua bahwa hidup ini tidak seperti dalam bayangan kita. Ternyata itu ada orang seperti ini. Ternyata ada orang kena judi slot. Ternyata ada orang ketipu lanangan. Tiba-tiba ternyata ada orang telanjang, uangnya habis, alamatnya nggak ada. Ternyata itu bapak ngapusi anak. Ternyata ada suami yang memperkosa anaknya sendiri. Ternyata tanah rakyat itu ada yang mengambil dari kepala desa, ada yang ngambil dari pemerintah. Cuman itu aja. Jadi di sini ini warna-warni hidup orang sederhana. Jadi di sini itu tidak cocok bagi kalian yang bisa menguliti. Jadi konten saya itu tidak cocok buat kalian yang orang-orang pintar, yang mengerti peraturan. Jadi konten ini tidak cocok dan boleh di-skip. Karena konten ini hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya, sekali lagi, konten ini tidak ada tujuan menjatuhkan, tidak ada tujuan menghinakan, tidak ada tujuan untuk membuka aib, tidak ada tujuan menyakiti. Jadi konten ini pure belajar dari pengalaman orang lain agar kita bisa terhindar. Banyak orang-orang yang dari konten ini belajar bahwa kalau ditipu orang, jadi saya sudah nggak percaya lagi nih. Ada orang tanya paspor. Hari ini aja ada orang ditanyain Yorpe, paspormu mbak dikirimin. Dia hati-hati sekali. Ini bagus. Karena tidak ingin dipakai oleh sindikat. Jadi pokoknya konten ini pure mengingatkan. Jadi konten ini tidak ada tendensi pingin viral. Konten ini tidak ada tendensi pingin dapat cuan. Konten ini tidak ada tendensi ingin menggeser kedudukan siapapun. Dan konten ini tidak ingin menjadikan sesuatu dan sesuatu. Jadi konten ini pure. Kenapa saya tidak masalah ada BPJS sama saya, Garuda sama saya, Yorpe sama saya, BRI ataupun BNI ataupun apapun bersama saya. Saya nggak ngambil uang dari mereka. Kenapa? Karena memang pure untuk edukasi. Jadi ini adalah pure untuk edukasi semuanya. Jadi saya tidak ingin karena konten-konten yang sederhana ini dikuliti oleh orang-orang pinter. Bener nggak sih? Jadi nggak ada tendensi kemana-mana. Jadi buat kalian yang berpikiran sederhana, mau belajar pengalaman hidup orang lain dan agar tidak terjadi pada kita, konten ini sangat cocok buat kalian semua. Jadi konten ini hanya untuk guyon-guyonan saja. Konten ini buat jeglek-jeglekan saja. Dan jangan terlalu serius. Kenapa saya bilang jangan terlalu serius? Hidup ini nyantai. Yo enek wong nelpon masalah manuk ya dibahas manuk. Enek wong bahas ulo ya bahas ulo. Enek wong golek pakane macan ya jen dibahas pakane macan. Jadi di sini konten ini pure konten apa adanya dan
kalian yang mencari saya. Dan sekali lagi buat mbaknya yang membantu saya promo tapi keliru nulisnya untuk memboikot saya. Sebenarnya keliru sih, saya rasa dia keliru. Karena sebenarnya dia kan orang penjual online dan dia kepingin sih diingo-ingo Facebooknya oleh teman-teman yang lain. Akhirnya nggak tahu nih statusnya disembunyikan atau di-delete, saya kurang tahu. Intinya statusnya sudah nggak ada di beranda dia katanya anak-anak ya. Saya sendiri nggak tahu. Nah, sebenarnya sampean itu nyuruh orang memboikot itu keliru, Mbak. Harusnya sampean nyuruh saya memboikot mereka. Sampean harusnya nyuruh saya ngeblok nomor mereka. Sampean harusnya nyuruh saya matiin HP. Kayak WhatsAppku kemarin bobrok itu. WhatsAppku bobrok itu kan aku gak bisa ngangkat teleponnya sapa-sapa toh. Harusnya sampean kayak gitu. Salah sampean nyuruh orang boikot aku. Karena yang telepon mereka. Bukan saya yang menelpon dan nyari-nyari mereka. Jadi sekali lagi saya cuma pingin bilang nih, sampean boleh kok promosi di tempat saya, sampean boleh kok berteman dengan saya, sampean orang cantik dan orang hebat, pedagang jos gandos, nggak seharusnya dong menginjak kepala saya untuk menaikkan promosi dagangan Anda. Tidak seharusnya dong hanya untuk promosi barang-barang sampean, terus kue ngeloknya aku dua muka. Jadi lucu deh saya. Muka sudah gepeng kayak gini dibilang dua muka. Muka satu aja repot lek lipeni ngono tak rewangi tuku online apa ki pedak FIFA, Mbak. Ya apa? Kok iso ngono lho. Aku ndek dua muka iki rugi kawan 1000 muka. Dadine iso sulapan ngene. Piye to Mbak sampean iki? Lek sampean pingin bareng sama saya, bareng nggak apa-apa, tak bantu promosi. Ayo tapi namanya yang asli dong, jangan nama palsu. Kenapa sih yang benci saya namanya palsu semua? Ada nggak yang berani nunjukin nama aslinya terus menghina saya gitu? Ada nggak? Ayo sini. Ayo hinaan saya pakai namamu asli. Ada nggak yang berani ngomong? Nama aslimu siapa? Ayo nggak apa-apa. Duh, macam-macam aja orang-orang ini. Nyuruh saya memboikot saya, ngono loh. Ya pernah. Aku mau boikot ya salah. Harusnya Miss Yuni, kamu itu harus ngeblok WhatsAppku biar nggak ada orang nyari kamu, biar kamu tidak punya cuan. Ngono wae. Atau kamu deketi saya, Miss Yuni, wae ojo ngonten ae, kontenmu ki rapi. Ngono ra apa-apa wae ngomong ndek aku. Wae ngomongin kon boikot aku. Ya masana statusnya wis mau delete. Jangan gitu dong sayang. Ayo tunjukkan nama aslimu. Ayo buat ke akun baru aslimu wes. Nama saya Yuni Andarwati. Ayo. Bener nggak sih? Jadi saya itu nggak akan marah kok. Saya itu nggak marah. Cuman saya merasa lucu aja. Inilah bedanya orang bertindak dulu baru berpikir. Bertindak dulu baru berpikir, akibatnya di-delete. Benar nggak? Bukannya berpikir dulu baru bertindak. Jadi buat teman-teman, karena seperti saya katakan bahwa pingin disapa Miss Yuni udah lama nggak nyapa. Iya Mbak, tak coba besok, besok minggu malah rarek teko kabeh. Itu orang dagangan nggak laku Miss. Oh iya tak? Iya sih, kalau dia dagangannya laku, nggak mungkin ada waktu akan mengenyek-ngenyek saya. Nggak akan ada waktu nyuruh orang boikot saya. Bener juga kalian ngomong. Nggak bahaya dah. Nggak bahaya dah. Aduh, aku jadi lucu nih. Setelah saya lihat profilnya karena kalian nyenggol dia, jadi aku bilang, loh, tiba-tiba bener mau dodolan. Kan seharusnya deketin saya bantu promosi. Najis, kalau sama Yuni itu najis. Najis. Yuni, YouTuber yang punya muka 1000. Aduh. Wong kowe iki ya dodolan golek cuan kok ya rame ya to. Seorang Miss Yuni nggak bisa ya menjatuhkan Miss Yuni tetap semangat. Bisa Mbak, bisa saya dijatuhkan. Wah, aku ini wong biasa-biasa. Kalau Tuhan izinkan saya itu pasti jatuh. Tapi jika Tuhan masih belum mengizinkan, saya tetap bertengger di Padepokan Tengger. Saya tetap bertengger di Padepokan Tengger.
langgitmu. Ya ora. Oke, sekarang tak karo ngabsen karo beker. Oh, ada karo ngabsen karo beker.